abduhu wa rasuluhu min akhirul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas perkenan Allah, Rahman Rahimnya Allah, kita masih diberi kesempatan, kemampuan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ringan langkah dan ikhlasnya hati untuk mengikuti ta'lim sebagai kajian yang rutin dilaksanakan di Masjid Al-Islam, dan mudah-mudahan keikhlasan hati, keyakinan itu menjadikan wasilah turunnya ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat iman rahimakumullah, sebagai pembuka landasan daripada bahasan kita pada pagi ini, kita awali dengan Quran surat Al-Hasr, surat ke-59 ayat ke-18 sampai dengan 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok akhirat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wala takunu kallazina nasullaha fansahum anfusahum. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Dan penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Ikhwati iman rahimakumullah, ini Allah mengingatkan agar manusia memperhatikan amal apa saja yang sudah diperbuat untuk bekal kembali kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, peringatan ini diberikan kepada orang yang beriman, bukan kepada manusia secara umum, agar bertakwa kepada Allah. Kalau panggilannya sudah kepada orang yang beriman, artinya ini sudah kualitas. Karena iman itu adalah kualitas. Masuk dalam quality control untuk mendapatkan predikat takwa. Maka untuk menjaga kualitas keimanan itu, dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Amir bin Maimun berkata, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam isti'adah, berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang membahayakan. Dan beliau ini ungkapkan dalam doa di akhir salatnya. Jadi boleh kita juga mencontoh kepada apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika min ardalil umri wa a'udzubika min fitnati dunya wa adabi qabri. Tentu ini sudah sangat populis, bahkan mungkin sering kita baca. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat penakut, dan aku berlindung dari sifat kikir,
dan aku berlindung kepadamu dari kepikunan, serta aku berlindung dari fitnah dunia dan azab kubur. Nah, dari doa Rasulullah SAW, mari kita rinci. Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Al-jubnu itu penakut, borangan, loba kasieun. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat penakut. Al-jubnu merupakan sifat yang paling dulu diminta oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena penakut, borangan, loba kasieun itu merupakan sifat yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Segala sieun, pakai kararago, kese ngomong, itu. Sering kita menghadapi hal seperti itu. Kebenaran terpaksa disembunyikan karena takut kehilangan jabatan. Kalau kebetulan punya jabatan. Dan ini dikisahkan ada dua orang yang melewati sebuah kaum yang memiliki patung berhala. Kaum tersebut mensyaratkan siapapun yang melewati itu harus mempersembahkan atau sesaji terlebih dahulu. Jadi di kampung eta teh aya gapura dijaga ku satpam. Jaga ku satpam, bukan duaan, bukan tiluan gitu. Jadi setiap orang yang masuk pasti dicegat. Dan mereka berkata, kalau kamu mau masuk kampung kami, maka harus berkurban. Kedua orang ini mengatakan bahwa mereka sudah tidak punya apa-apa. Yang kebetulan dua pelancong ini sudah perjalanan panjang sehingga bekalnya habis dan berharap mudah-mudahan di kampung eta aya pagawean gitu. Bisa keur bekal. Tapi justru dicegat oleh penjaga itu untuk berkurban gitu. Maka dia berkata bahwa kami sudah tidak punya apa-apa. Lalu penjaga itu berkata, berkurbanlah untuk berhala ini meskipun hanya dengan seekor lalat. So pokoknya mereka kurban naon wae, nu penting mah kurban. Walaupun hanya dengan seekor lalat. Laler. Nu penting mah niatna. Jadi karena dua orang pertama karena ingin selamat, ia pun mempersembahkan kurban itu lewat laler, lalu dikatakan demi lata dan uja tes gitu tah. Nah, demi lata dan ujanya itulah mungkin yang dianggap sah gitu oleh mereka. Maka akhirnya dia selamat, dibiarkan lewat. Namun akibat perbuatan syirik tersebut nanti di akhirat dia masuk neraka. Itulah maka judulnya hanya dengan gara-gara seekor lalat satu orang masuk surga dan satu orang masuk neraka. Maka penjaga itu berkata kepada orang yang kedua, mereka memintanya melakukan hal yang sama. Cok anjeun cenah tuh, kebetulan anjeun mang salamet nggak asup. Sok ayeuna bagian anjeun, bagian kamu. Namun ia tegas menolak dan berkata, lan udhiya li ghairillah subhanahu wa ta'ala syai'an qalilan. Orang itu mengatakan, aku tidak akan berkurban untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sedikit pun. Pancek karena tauhid gitu. Tesiun walaupun diancam. Iya kan anu menjadi sieun kan ancamanannya. Tapi dia tidak. Walaupun tadi dikatakan bahwa kalau mau selamat laksanakan, tapi dia tetap mengatakan, aku tidak akan berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala sedikit pun.
Maka karena keteguhan imannya, maka orang itu, kaum itu membunuhnya. Langsung Pak, ditelasan, langsung gilincing. Langsung dia gugur dengan mempertahankan tauhidnya, dan nanti di akhirat dia masuk ke dalam surga. Itulah judul yang mengisyaratkan bahwa hanya dengan seekor lalat yang seorang masuk surga dan yang seorang masuk neraka. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari kitab Az-Zuhud serta oleh Abu Naim dalam Al-Hilyah. Kisah ini bersumber dari sahabat Nabi Salman Al-Fariji radhiyallahu anhu. Dari kisah ini Rasulullah SAW mengajarkan bahwa amalan sekecil apapun bentuknya itu sangat tergantung kepada niatnya. Jadi yang tadi hari perbuatan mah hanya seekor lalat, tapi demi lata dan ujarnya lah itu yang membuat dia masuk neraka. Meskipun terlihat sepele memberikan sesaji berupa lalat, tapi dengan niat itu menjadi dosa besar yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada anekdot heureuy Bapak, heureuy ketika para pejabat mau dipilih oleh katakanlah presiden gitu kan. Itu pertanyaannya itu kecil, sepele, tapi membuat orang yang ditanya menjadi bingung, Pak. Nyebutkan bener sieun salah, nyebutkan salah, sieun salah dikompok gitu. Jadi pertanyaan testing untuk masuk jadi pejabat itu hanya satu kalimat. Berapa 2 kali 2? Enteng kan? Nih. Tidak ada yang tidak bisa. Yang pertama mengatakan, ya lamun urang nyebutkeun sabenerna sok sieun salah. Akhirnya dia mengatakan 2 kali 2 16. Oh, 2 kali 2 ke 16. Ari cek atasan teh bahaya ya. Jelema teh rakus. Jelema teh rakus gitu. Lalu ditanya lagi yang lainnya, terus semua mengatakan tidak yang sebenarnya. Dan yang terakhir dikatakan kepada orang yang jujur, yang tadi teu loba kasieun teh ya, 2 kali 2 berapa? 4. Ngarenjak. Wanian. Wanian, jujur, bahaya, urang moal kabagiannya. Lamun jujur bawahan manehna moal kabagian. Dan sebenarnya mah pejabat itu ya, sesungguhnya itu setoran ti hanapannya. Dari pejabat mah teu kieu henteu, tapi setoran ti hanap. Sieuneun gitu, teu kapake Pak. Nu lain masuk, tah nu jujur mah teu kapake. Gitu. Jadi jujur itu ketika menghadapi orang seperti itu ternyata. Yang kedua, berlindung kepada al-bukhlu, bakhil, pelit, koret, keket mengkene, merek hese, merengkel, cap jahe, geheng, naon deui? Bakhil, hasem. Nah ini pelit juga merupakan penyakit. Dan di sini diisyaratkan bahwa lebih bahaya lagi kalau yang pelit, yang sifat ikut itu bukan dirinya saja, tapi dia mengajak orang lain agar berbuat yang sama. Nu koret ngajak korek kabatur gitu. Jelema teh koret gitu. Ngarah aya batur ngajakan kabatur. Gitu. Sesungguhnya kebakilan itu akan berikat buruk, berakibat buruk bagi agama dan kehidupan. Nah ini dijelaskan di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 24 diungkapkan. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna nas bil bukhli.
Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Orang yang kikir dan mengajak kikir kepada orang lain, dan barang siapa yang berpaling dari perintah Allah, sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Ia pelit secara umum, lebal ngeluarkan harta sok sanajan keur ibadah, kalau bet kurban gitu. Ayo urang makan kurban teh ngajakan ke batur iman teh aku geus kamari kurban kunaon kurban teh bade unggal tahun teh gitu ya. Atawa aya kegiatan masjidnya geus mah da ti batur ge aya atuh cenah eta ge kan kenceleng unggal poe cenah dipasang unggal subuh mahnya teh cukup. Jadi ngajakan pelit ke batur gitu. Dan ini diungkapkan dalam Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna nas bil bukhli. Orang-orang yang kikir dan mengajak kikir kepada orang lain gitu. Jadi Allah mengancam barang siapa yang berpaling malengos melawan perintah Allah, sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Nah sok sanajan teu nyumang oge gitunya gitu. Lamun ieu masjid kudu angeus aya we jalan namana Allah mah kawasanya gitu. Teu ku anjeun oge gitu. Aya nu leuwih gede, aya nu leuwih loba kata gitu. Jadi disitulah ditunjukkan kekuasaan Allah. Lebar ngeluarkeun gitu. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34 diungkapkan walikuli umatin ja'alna mansyakan liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Nah, ini sudah jelas perintah Allah tentang masak nusuk. Nusuk itu ibadah penyembelihan. Sebagaimana kita sering ungkapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadah penyembelihanku gitu. Jadi bukan hanya sekedar ibadah, tapi ungkapannya adalah ibadah penyembelihan kena nusuk. Jadi sudah disyaratkan supaya mereka dalam penyembelihan itu menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Artinya ini perintah untuk berkurban, perintah untuk pelaksanaan penyembelihan. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah walam yudohi fala yaqrabana musallana." Jadi sudah jelas, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, maksudnya mampu, ada uang lebihnya, tidak anggaran-anggaran yang sudah diposkan, dianggarkan, tapi tidak berkurban, maka Nabi mengatakan janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Maksudnya tempat sholat kami teh ya di masjid. Jadi lamun aya nu beungharnya, anu beunghar tara kurban, tara ka masjid, pantes eta teh. Pantes. Nu beunghar teu kurban, tara ka masjid pantes, itu kena laknat ayat ini. Sebetulnya dia mampu untuk berkurban, tapi dia tidak berkurban, maka pergi jauh ke masjid gitu.
Pan ayahnya nu beunghar digana teh boro-boro ka masjid ngaliwat ge tara gitu sugan ngahaja ngaliwat gitu teu gitu. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap hari ketika umat manusia memasuki waktu pagi pasti ada dua malaikat turun setiap subuh. Satu di antara keduanya akan mengucapkan, satu di antara kedua malaikat itu akan mengucapkan, ya Allah, karuniakanlah ganti kepada orang yang berbelanja, yaitu menggunakan harta mereka untuk beribadah, untuk kepentingan keluarga, bersedekah dan sebagainya. Dan umawi Pak hapunten namanya urang silih emutan we. Jadi upami enjing-enjing di subuh teh kedah mekel nya bade sabaraha teh langkung gitu. Kedah mekel kanggo ka masjid gitu. Jadi paling pertama kegiatan yang kita lakukan pada pagi itu adalah memasukkan sedekah anak kenceleng gitu. Dan disitulah maka malaikat mendoakan, ya Allah karuniakan ganti dunya. Jadi malaikat teh nyuhunkeun ke Allah, meminta ke Allah agar apa yang disampaikan dilebetkeun kana koropak. Ulah kana ulah kenceleng artinya kana koropak kenapa teh? Koropak masjidnya. Ya tarik hari kenceleng teh konotasinya kan kudu disada Pak. Kenceleng pasti nu dilebetkeun teh 1000 gitu teh paling ageng gunana 500 gitu. Iya, aya nu ngaboro geuning cereteng moal teh ratusan pasti. Terus 1000. Jadi tong kenceleng katanya naon namanya teh koropak nya. Koropak infak. Jadi sementara yang satu lagi, malaikat yang satu lagi, dia akan mengucapkan, ya Allah berikan kerusakan, yaitu kerugian kepada orang yang tidak mau berbelanja di jalan Allah. Aya artos mah gitu. Sanes teh aya itu aya mah panggil tanda memang kumaha atunya. Ieu mah aya seueur malih begitu, tapi sugan hoyong, palai, maksad gitu nya. Nyempilkeun 5.000 mah gitu. 10.000 mah kan tenan pamilangkung mah gitu teh. Maka bagi orang yang seperti itu akan kena laknat lah, kalau laknat mah dari malaikat yang memohon kepada Allah agar Allah memberikan kerusakan. Jadi artos nu di bumi teh teu manfaat gitu akhirna. Nu katilu Pak, C di dia mah, C-nya di dieu. Tadi buhli ayeuna arzalil umur. Nah, ieu. Urang di dieu lansia wungkul. Lansia wungkul ya nya. Aki-aki wungkul arzalil umur teh kepikunan ya gitu. Jadi kepikunan itu ada dua, yaitu kepikunan jasmani dan kepikunan sifat. Kepikunan sifat mah bujeng-bujeng tersepuh Pak. Baru dak ngorak keneh ge geuningan sok loba pohonnya gitu. Poho neangan rek ini sakola neangan kunci motor lieur tah gitu tah. Eta teh sifat eta. Tapi ari pikun jasmani mah aya kaitannya sareng faktor usia. Gak urang lah gitunya. Bejeuna loba poho teh gitu. Berlindung dari kemungkinan jasmani agar kita tetap bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna sesuai kemampuan usia kita. Di dalam keterangan ini disampaikan biasanya usia yang sudah banyak lupa teh sudah masuk 50. Kenapa 50? Ini yang menjadi perhatian. Karena 40 tahun itu Pak patokan
tolong ukur puncak prestasi, puncak pikiran, puncak kecerdasannya di usia 40. Termasuk akidah dan ibadah. Lamun geus 40 tahun hese kene diajak ibadah, kadituna lapur hese. Jadi patokannya di 40. Nabi juga diangkat menjadi rasul itu di usia 40. Jadi 40 itu patokan. Mun budak urang, incu urang, minantu urang geus masuk di 40 nya, can keneh daek ibadah tah kadituna teh hese. Alhamdulillah urang mah nya geus aki-aki ka masjid maksakeun maneh kitu teh. Patokan bade pamegat bade istri sami 40 tahun masih tidak ada perubahan kepada keimanan, maka selanjutnya akan sulit untuk taat kepada Allah. Makanya kalau umurnya sudah 50, nah kan tadi patokannya di 40 sudah mulai condong kepada ibadah, maka diharapkan ketika umurnya 50 itu dalam kondisi istiqomah. Dia tetap beribadah kepada Allah. Maka ketika dia meninggal di umur itu, maka Allah akan meringankan hisabannya. Itu Pak. Karena maut kan tegedah 70, tegedah 80 wae 50 ke ayahnya seueur. Itu ketika dia 50, karena patokan tadi di 40 dia sudah mulai condong, istiqomah kepada agama, lekat ibadahnya, maka ketika di 50 itu masih tetap seperti itu istiqomah dan mungkin lebih daripada ketika 40 tahun, maka ketika dia meninggal, maka dia meninggal diringankan hisabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika umurnya sampai 60 tahun tetap istiqomah pada agama, maka orang itu ketika dia masih hidup akan diberikan kecenderungan oleh Allah kepada ukhrawi. Jadi pikiran nanti urusan nanti ke akhirat gitu. Ayo butuh kudunya gitu. Ngan dunya teh budak-budak teuing. Teu seleket teuing. Gitu. Mulai selektif. Ya kira-kira teh barang teh hak urang atau hak batur. Itu mulai selektif. Gitu. Ketika berbau-bau apa itu namanya tuh? Bukan haram, apa? Subhat. Nah, ketika berbau-bau subhat, dia sudah berpikir subhat itu cenderung kepada haram, maka dia tinggalkan. Itu di usia 60 tahun. Dia tetap istiqomah, diberikan kecenderungan oleh Allah kepada ukhrawi, untuk bekal kepada Allah. Amal-amal juga yang dipici takwa Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dia sudah mulai sering hadir di pengajian, memperhatikan gimana kekurangan-kekurangan kita di dalam beribadah, sudah mulai cinta kepada Allah, sehingga Rasul mengajarkan doanya sudah beberapa kali didinya ayahnya. Ayahnya. Di dua lamar kan garas dasar ini. Ayah Pak. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba mayuhibuka wa hubba amalin yuqaribuni ila hubika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Jadi bukan sekedar kita cinta saja kepada Allah, tapi ingin dicintai oleh orang yang cinta kepadamu. Artinya orang yang taat, orang yang bertakwa. Kita dicintai orang-orang yang bertakwa.
ulah rajin teh di resepnya deket nyobat jeung nu maksiat ulah kitu urang mah gitu. Tapi justru boga sobat, boga dulur, boga soulmate, cek Pak Guru soulmate itu orang yang cinta kepada Allah serta cinta amal yang dapat mendekatkan diri kepadamu. Jadi kita mencintai amal, yang amal itu dapat mendekatkan diri kita kepada cinta kepada Allah. Jadi kan tuh ngapalkan we Allahumma ini as'aluka hubaka wa hubba mayuhibuka wa hubba amalin yuqaribuni ila hubaka. Eta mah iraha we bebas mangga. Ngan biasa mah anu paling caket mah ya sabada salat lah gitu. Sabada salat. Iman rahimakumullah, ketika umur sudah sampai 70 tahun. Tadi dia teh sudah pasaran di al-Islam teh umur teh 70 tahun eta teh Pak seueur laki-laki malah selalaku seueur 70 laku 70. Ketika umur 70 tahun, akidahnya, ibadahnya itu semakin meningkat, padahal sudah tua, tapi dia tetap pertahankan akidah dan ibadah, keyakinannya. Nah, orang semacam ini bukan saja dicintai dan jadi panutan manusia, tapi bakal dicintai oleh ahli langit. Malaikat senantiasa melindungi, menjaga, ngadoakeun. Insya Allah. Orang yang usianya sudah 70 tahun, bahkan lebih, tapi tetap istiqomah, ya. Sudah tidak terlalu, bukan tidak cinta dunia, sudah tidak terlalu mencintai dunia, ya. Kira-kira berpikirlah sama dunia ya, baik. Lobang elehan, lain elehan Pak, tapi lobang elehan, mengelehan. Kira-kira parebutkeun ieu malah dunya lah, tangga lah, keun bae. Gitu. Nah, itu bakal dicintai oleh ahli langit, oleh para malaikat. Bukan saja dicintai oleh tetangganya, jamaahnya, tapi juga dicintai oleh ahli langit. Senantiasa dijaga, diriksa. Itu ketika kita sudah usia 70 tahun, tetap istiqomah, tetap jaga Pak. Keistiqomahan ini harus tetap dijaga. Cek paribasana ka masjid, ari teu ribuh-ribuh teuing mah gitu tanya. Bisa keneh ngalengkah mah gitu. Paksakeun. Untuk menunjukkan kepada Allah bahwa aku tetap ingin hadir di masjid, memakmurkan masjid Allah. Luar biasa Pak. Nah ketika umurnya sudah 80 tahun, Pak Guru 80 tahun? Nah, alhamdulillah. Ampun cenah. Alhamdulillah. Jag-jag keneh Pak. Jag-jag keneh. Bawasna rempeg. Kamari sim kuring digegel ngeri Pak. Berarti beda. Digegel kuno rempeg, sareng digegel kuno ompong Pak. Lamun digegel kuno ompong mah tapakna goreng Pak. Gitu. Tapakna kuno ompong mah. Ieu merempeg Pak. Kayak digegel teh nyeri keneh. Nah, ketika umur 80 tahun masih tetap istiqomah, maka dicatat oleh Allah hanya kebaikannya saja. Walaupun mungkin rada cunihin kan baiklah, dihampura Pak, diliwat kesalahan oke. Gitu. Nu dicatat teh kasayanana hukul. Gitu. Ini makanya menjadi husnul khotimah. Alhamdulillah Pak. Jadi
ulah jiga aki-aki bedegong, Pak. Aya aki-aki bedegong geus aki-aki waktu na sholat teh kurilingan we aya kitu nya gitu. Nunjukkeun ka naon eta teh ka egoisan nanya eta si aki-aki ketika turun bus, Pak. Naik bus di Cianjur manehna teh mau turun di ditu teh di apa namanya teh lebih panjang yang turun di jalan we di Cigonewah turun di sana ngajelang ka ditu gitu launkeun cenah pir nya cenah sok lah keun aki-aki nu berjung tarik teh. Nah kan pelebah rek turun nya manehna malaikat tukang ari cekenek teki salah atuh malikna ka ditu cenah gitu. Kapan nu kuat teh lang suku katuhu. Jadi nu nincak teh pasti suku katuhu. Nya. Lamun nu nincakna suku kenca moal kuat gitu. Pasti labu. Ya kumaha aki we. Padahal nu bener mah lamun urang rek turun kudu pahareup-hareup jeung kendaraan gitu bener tanya. Begitu turun teman ada yang dak tuh gitu tah kahareupnya. Ya mah malaikat tukang, Pak. Begitu mobil eta sok turun gajeleng cekak teh ngajemblak, Pak, laguna teh pas pisan kana tai munding cerot naon da gengsi teh nya naon egois teh lain kaduhung nyebutna teh kieu untung aing teh nurut ka kenek mun nurut ka kenek beungeut aing nu beunang dasar kieu kitu nya. Jadi pikun penyakitnya jangan pikun jasmani gitu. Tapi aya nu teu kolot-kolot teuing mah aya tapi tos pikun. Aya di lembur mapan naon namina teh tempat ibadah teh. Sumur lah nya, sumur teh umum bannya, sumur teh umum di luar gitu. Eta mun balik teh pasti mah yang tinggalin. Lumun teu banyuk, emer, aya naon we. Sampai ka ku incuna teh dibere absen tulisan anu celana jero, kaos dalam, celana, baju, terus sabun, sikat gitu. Jadi begitu beres, Pak, anu sampaikeun, celana jero sampaikeun, kaos sampaikeun, anu sabun geus kumplit keluar we. Atuh geunjeuleuh di luar teh lantaran naon sagala nyampai ulun dipake gitu. Itu aki-aki dasarnya. Dalam Syarah Tirmizi dijelaskan bahwa yang disebut azalil umur itu di mana kita harus berlindung dari sifat itu adalah perilaku orang dewasa bahkan sudah tua yang kelakuannya seperti anak kecil. Nah gitu. Boboloneun cek urang Sunda mah. Nges aki-aki main nang layangan kene eta mah pikun sifat, Pak. Sifat. Manya tulis kolotnya gitu. Waktu na azan naon teh main nang layangan kene we eta mah gitu. Ngadu kaleci nya gitu. Komo kamari ngusum naon? Usum Pokemon naon eta nu lompatan ka unggal ya geuningannya. Make HP nambahan eta teh gitu. Dicarek ngambek gitu. Jadi pikun penyakit di mana kita berlindung kepada Allah dari sifat seperti itu. Karena menurut agama yang pikun seperti itu berbahaya. Berlindung kepada fitnah dunia, kehidupan. Yang dimaksud dengan fitnah dunia adalah kehidupan yang melupakan akhirat. Sebagaimana dalam surat Al-Hasr tadi, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Jadi ketika kita melupakan Allah maka Allah akan melupakan orang tersebut kepada dirinya. La ya'lamuna nafsahu. Teu apal ka dirina saha kuring di mana kuring kudu kumaha jeung rek ka mana. Teu apal ka dinya teh.
Jadi biasa manusia akan merasakan dekat dengan Allah ketika dia menghadapi persoalan. Jadi manusia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah manakala orang itu tidak bisa bersyukur kepada manusia. Suka dengan mungkin boro-boro kalangan musuhannya gitu. Yang terakhir, berlindung kepada azab kubur. Alam kubur adalah merupakan masa transit dan masa transisi. Akhir dari kehidupan adalah mati. Tapi awal kehidupan yang sebenarnya adalah mati. Jadi mati itu adalah babun, pintu. Jadi upami Bapak hoyong terang bagaimana keadaan kondisi alam kubur, mangga sahanu pada mau tipayun. Bilih gitu. Mangga mau tipayun, silakan. Jadi ayat azab kubur, ayat nikmat kubur. Jadi pagi dan sore itu diperlihatkan tempat nanti di akhirat. Oleh karena itu, ayat yang disebutkan siksa kubur, ayat yang disebutkan nikmat kubur. Di hadis Bukhari dan Muslim disampaikan, At Abdullah ibnu Umar, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadukum idamata uridu alaihi mak'adahu bil adati wal asya in kana min ahli jannati famin ahli jannah wa in kana min ahli nar famin ahli nar fayaqulu hada mak'aduka hatta yab'asakallahu yaumal qiyamah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di terakhir, Pak, bahwa jika seorang meninggal dunia itu ketika dikubur, tempat tinggalnya nanti di surga atau di neraka akan diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan petang. Itu mah sudah kontrak, Pak, tidak bisa ditawar lagi. Di orang itu meninggal, maka di alam kuburnya dia akan diperlihatkan di mana nanti tempatnya, akan diperlihatkan setiap pagi dan petang. Jadi lamun tempatnya di surga, setiap pagi diperlihatkan bagaimana indahnya surga, dan dia melihat diri kita ada di sana. Bukan sekedar nonton, Pak, tapi orang tinggali ayat didinya gitu. Jika orang main filmnya, terus film dilalajuanan, jika itulah kita ada di sana. Sebaliknya ketika kita menjadi ahli neraka, naudzubillah min dzalik, akan melihat bagaimana ngerinya siksaan itu. Pagi dan sore diperlihatkan. Jadi kalau dia calon surga, maka diperlihatkan surga. Wa in kana min ahli nar, famin ahli nar. Jika dia calon neraka, maka diperlihatkanlah neraka. Fayaqulu, lalu dikatakan oleh malaikat, hada mak'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Inilah tempat kembalimu pada saat Allah nanti membangkitkan kamu pada hari kiamat. Jadi perumpamaan, gambaran ini itu menjadi dorongan bagi kita untuk lebih mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertebal iman kita, meningkatkan ketakwaan kita, agar ketika nanti kita meninggal, kita diperlihatkan oleh Allah kondisi kita berada di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu bagi barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya sebagai pemicu dan pemacu bagi kita untuk senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari bahaya dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.